Baik, selamat petang atau selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk daerah Malaysia dan Manado mungkin sudah menjelang malam atau masuk malam hari. Kita membahas bersama-sama topik yang digumuli oleh panitia, yakni Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Pernyataan ini saya tindak lanjuti dengan pernyataan berikut. Menolak sejarah Tuhan pasti hancur dan hilang. Dan itu pun yang sudah dibukakan oleh sejarah. Data sejarah, dokumen-dokumen historis yang membukakan mengenai pribadi dan kerajaan yang menolak sejarah Tuhan hancur dan hilang. Dan orang yang tidak beralam sejarah Tuhan adalah orang yang hidup dalam kesia-siaan. Memang Allah berdaulat, Allah mau melibatkan kita semua dalam sejarahnya. Ya, namun itu semua karena anugerah Allah. Kalau kita dilibatkan oleh Allah dalam sejarahnya, kita mengalami anugerah Allah. Pada umumnya orang membuat sejarah sendiri. Atau satu suku bangsa membuat sejarah sendiri. Bahkan satu bangsa membuat sejarah sendiri. Bahkan bangsa-bangsa membuat sejarah sendiri. Seperti PBB berusaha membuat sejarah perdamaian. Sejarah perdamaian bangsa-bangsa. Membuat sejarah yang menekankan mengenai human right. Hak asasi manusia. Membuat manusia menjunjung tinggi harkat manusia. Tetapi kalau kita simak perkembangan terakhir ini. Seperti Amerika. Di mana presiden baru saja mengesahkan, melegalkan pernikahan sejenis. Ini sebenarnya menolak sejarah Tuhan di tengah-tengah bangsa tersebut. Dan saya yakin hancur dan hilang. Ini bukan nubuatan. Tapi mari kita belajar pada sejarah dalam Alkitab. Orang yang menolak sejarah Tuhan, menolak kehendak Tuhan, menolak petunjuk Tuhan, menolak perintah Tuhan adalah orang, bangsa, komunitas yang pasti hancur dan hilang. Dalam ibadah Natal, pada ibadah Natal Stuck Reform Remnant International hari ini, walaupun kampusnya berada di pedesaan Minahasa, namun kita boleh bersama-sama ikut ambil bagian dalam ibadah perayaan Natal Stuck RRI. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Lalu saya sampaikan demikian. Untuk apa tema ini dibahas? Ya, untuk apa tema Natal ini, tema ibadah Natal Stuck RRI ini dibahas? Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Ya, bagi orang Kristen yang berada dalam konteks masyarakat Kristen, saya tidak menyebut mayoritas, minoritas, tapi berada dalam konteks masyarakat Kristen. Ya, seperti bangsa-bangsa atau negara-negara di Eropa atau beberapa wilayah Indonesia seperti Papua, Minahasa, Tompaso. Tema ini bukanlah tema yang menjadi masalah. Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Orang Tompaso, orang Minahasa, amin. Tidak ada masalah, karena ini setuju saja. Sehingga tema ini hampir tak terdengar karena dianggap setuju, no problem. Nggak ada trouble, nggak ada keberatan, maka orang-orang di dunia, orang-orang di dunia yang konteksnya masyarakat Kristen, bahkan daerah dari Indonesia yang konteksnya masyarakat Kristen, Papua, Ambon, Timur, ya, dan termasuk Minahasa, ya, oke, ini tema yang oke saja, setuju, amin. Namun karena itu, mereka tidak begitu tertarik membahasnya. Kemungkinan tema ini belum pernah dibahas di kantong-kantong Kristen. Mungkin saja ya. Atau andai kata ada tulisan-tulisan. Tapi belum dalam kajian-kajian akademis. Nah, begini. Tema ini sangat menantang bagi dunia akademis. Karena para akademisi akan bertanya, oh Stefri,
Berikan kepada kami argumentasi bahwa engkau menyatakan Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Give me argument. Berikan kepada kami argumentasimu. Berikan reason. Give me your reason. Berikan alasan yang acceptable, yang pantas. Maka menantang para akademisi, termasuk kita. Sebenarnya kita dalam konteks sekolah tinggi agama Kristen, tema ini menantang kita semua. Ya, kenapa? Orang akan bertanya, apa kamu nggak gila? Apa? Yesus Kristus pusat sejarah dunia? Bagaimana mungkin Irak, Iran berpusat pada Kristus? Bagaimana mungkin Amerika, semua bangsa, semua orang berpusat pada Kristus? Saya mengatakan dia bukan hanya pusat manusia seluruh dunia, melainkan pusat semua ciptaan. Kenapa? Dia pencipta. Oke, itu hanya awalan saja, awal ini. Nah, selain ini menantang. Jadi topik ini begitu bergairah dibahas dalam konteks akademis. Karena orang akan menuntut pertanggungjawaban. Give me your reason. Give me your argument. Mengapa engkau berkata demikian? Demikian pula dalam konteks masyarakat non-Kristen. Jika ada 1, 2, 3 orang atau beberapa orang, few people, ada di antara masyarakat non-Kristen, maka ini tantangan besar juga bagi mereka. Mungkin boleh jadi mereka gentar menyampaikannya, boleh jadi mereka tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai kekuatan, keberanian untuk berkata Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Kenapa? Karena mereka ada di antara serigala. Mereka berada di tengah-tengah serigala. Tidak mudah berada di antara orang-orang yang berbeda paham, pandangan, dan iman. Maka ini merupakan tantangan. Berarti ini topik yang memang menantang dan menarik untuk dikaji, untuk diperbincangkan atau didiskusikan. Bapak Ibu sekalian. Nah, lebih dari itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan mengapa saya membahas topik ini. Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Apa tujuannya? Pertama, setidaknya kita memiliki argumentasi biblikal atau kita memiliki wawasan yang luas. Karena kalau kita memiliki berpendapat bahwa Yesus Kristus pusat sejarah dunia, maka kita akan keluar dari kotak kita. Jangan hanya berorientasi pada gereja sendiri, jangan hanya berorientasi pada suku sendiri, jangan hanya berorientasi pada denominasi sendiri, wilayah. Tapi melihatlah, kalau Kristus adalah pusat sejarah dunia, maka setiap gereja hendaknya mendunia. Setiap hamba Tuhan hendaknya mendunia. Karena Kristus adalah pusat sejarah dunia. Jadi, memiliki argumentasi. Why? You mentioned that Jesus Christ is the center, the history of world. Coba, berikan argumentasi. Nah, itu tujuan. Mengapa saya ingin membahas ini? Supaya orang Kristen setidaknya mengetahui ada argumentasi biblikal. Bukan hanya argumentasi filosofis, sosiologis, moral, etis. Bukan hanya itu dangkal. Tapi argumentasi biblikal adalah argumentasi yang sesungguhnya. Nah, saya harap kita memilikinya. Atau orang percaya memiliki argumentasi biblikal. Yang juga menggiring kita untuk berwawasan luas. Seluas dunia kekuasaan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejarah dunia, saya mau menyatakan demikian. Sejarah dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, sejarah dunia sesuai dengan apa yang tertulis sampai Wahyu. Dari penciptaan sampai akhir. Memang tidak secara detail. Tapi garis besar. Alkitab adalah garis besar sejarah dunia. Yang kedua, diharapkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada sore atau malam hari ini, dalam kaitannya dengan perayaan Natal Stak RRI, kebenaran ini menguatkan iman kita. Pun dunia kelihatannya semakin buruk. Dan memang, dunia bukan semakin baik. Secara harafiah, secara lahiriah, memang kelihatannya dunia semakin baik. Fasilitas,
teknologi, itu kemudian pembangunan, banyak kemudahan sudah disediakan. Makin mudah, makin cepat, makin mudah, makin cepat. Itu yang disediakan oleh dunia. Tetapi bukan berarti dunia semakin baik. Karena baiknya dunia bukan pada benda-benda, bukan pada keadaan situasi, tapi pada human being, pada manusia. Bahwa manusia semakin hari semakin jahat, semakin buruk. Dan Matius pasal 24 mengungkapkan bahwa kedurhakaan semakin bertambah-tambah dan kasih semakin dingin. Kasih antar sesama manusia semakin dingin. Apalagi pada era teknologi ini. Kasih semakin dingin. Pembunuhan, pembantaian manusia. Manusia seperti binatang, dibantai, dibunuh, genosida, dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian. Namun, berita mengenai Kristus sebagai pusat sejarah dunia, ini menolong kita. Kenapa? Karena kita percaya. Karena Kristus adalah pusat sejarah dunia. Kristus memegang kendali sejarah dunia. Termasuk Kristus memegang kendali sejarah hidup saya. Sebagai mahasiswa, saudara sebagai mahasiswa, Tuhan sedang memegang kendali sejarah hidup saudara. Tapi jangan buat sejarah sendiri. Jangan buat sejarah sendiri. Atur sendiri, semaunya sendiri. Kita harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti firman-Nya. Itu namanya kita mau masuk dalam sejarah Kristus. Sejarah Tuhan. Dan sejarah Tuhan adalah sejarah dunia. Dan sejarah dunia, sejarah Tuhan, sejarah pribadi kita juga. Ini memberikan pada kita satu ketenangan. Sekalipun tahun 2023 ada satu prediksi dunia semakin buruk, ekonomi, politik dunia makin panas dan sebagainya. Tetapi kita meyakini bahwa Kristus pusat sejarah dunia. Bukan Rusia, bukan Amerika, bukan Indonesia. Kristus pusat sejarah dunia. Maka ada kekuatan, ada ketenangan. Pastor, ada satu kekuatan betul-betul bukan psikologis, bukan kekuatan ekonomis, bukan kekuatan politis, tetapi kekuatan spiritual, kekuatan karena firman Allah, bahwa Kristus memang pusat sejarah dunia. Yang ketiga, topik ini atau tema ini mendorong kita untuk semakin taat dan setia sebagai pengikut dan pelayan Tuhan. Kenapa? Kita berpikir karena kita berada dalam pusat sejarah Tuhan. Bahwa Kristus pusat sejarah dunia. Dan kita melihat diri kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Namun kita berada dalam pusat sejarah. Kita berada dalam sejarah Kristus, sejarah Tuhan. Dan Tuhan sebagai pencipta, penentu, penyudah sejarah dunia. Dan kita ada dalam sejarah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini memberikan dorongan untuk kita makin obey, makin taat, makin setia. Kenapa? Kita berada dalam sejarah Tuhan. Bukan sejarah saya, bukan sejarah pemimpin bangsaku. Sorry. Bukan sejarah pemimpin-pemimpin manapun dunia ini. No. Sejarah hidup saya tidak ditentukan oleh pemimpin Indonesia, pemimpin bangsa, pemimpin dunia, PBB pun tidak menentukan hidup saya. Hidup saya berada dalam sejarah Tuhan. Biarpun keluarga kita dari keluarga sederhana. Seperti Maria, siapa dia? Seperti Yusuf, siapa dia? Tapi dia ada dalam sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan. Bapak Ibu, betapa indahnya dan luar biasanya kita tahu dan sadar bahwa kita berada dalam sejarah Tuhan. Nah, Bapak, untuk tujuan ini, mari kita kembali pada sumber. Titik berangkat kajian kita, Matius pasal 1 ayat 1 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kitab Matius diawali dengan kitab silsilah. Dengan silsilah, tentulah kita sudah tahu bersama bahwa ini merupakan pendekatan Matius karena pembaca kitab Matius adalah orang Kristen yang kental dengan agama dan budaya background sebelumnya, yaitu Jewish people, orang Yahudi. Sehingga dia membuat pendekatan dengan silsilah
yang memang menjadi hal yang paling disukai oleh orang Yahudi, yaitu silsilah. Dan dia menempatkan Kristus Yesus, ya, anak Daud, anak Abraham. Ini dua tokoh orang Yahudi yang sangat disegani. Yang satu tokoh kerajaan, Daud, raja dia. Yang satu lagi tokoh orang beriman, bapak orang beriman, Abraham. Jadi pembukaan kitab Matius dibuka welcome dengan satu pernyataan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini sama dengan mengunci. Ini sama dengan membuka pintu, ya, mengunci untuk tidak ada pertanyaan lagi. Membuka mata. Wow, Yesus anak Daud, anak Abraham, dia adalah keturunan raja, dia keturunan orang beriman, seperti Daud orang beriman, seperti Abraham orang beriman, bapak segala orang beriman. Inilah pintu yang dibukakan oleh Tuhan melalui Matius. Nah, lanjut selanjutnya ayat 17. Jadi setelah Yesus Kristus anak ini lahir, ya, memperanakan ini sampailah pada ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Secara mengungkapkan sejarah kronologis, ya, dari zaman ke zaman, dari era ke era. Abraham ke Daud sekian ratus tahun, dari Daud ke pembuangan ke Babel sekian ratus tahun, pembuangan ke Babel sampai pada Kristus sekian ratus tahun. Ini sudah mengungkapkan bahwa Kristus adalah sasaran sejarah, Kristus adalah fokus sejarah, Kristus adalah tujuan sejarah, Kristus adalah pusat sejarah. Di sinilah letaknya. Jadi starting point untuk menerangkan mengenai Kristus adalah pusat sejarah. Banyak teks tentu dari Kejadian juga, hanya saya sengaja menetapkan teks ini dari Matius 1 ayat 1 dan juga ayat 17. Tentu juga ayat 1 sampai 17, tapi saya singkat saja. Nah, masih ada teks lain. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman. Logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Lalu logos itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, dialah Kristus. Pada mulanya firman. Mula-mulanya, pada mulanya, in the beginning. Ya, firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan dia itu adalah Kristus. Bahkan di sini Kristus ada pada mulanya, bukan diciptakan pertama kali, tidak ada istilah penciptaan. Kristus tidak diciptakan karena dia ada pada mulanya. Apa artinya? Dia tidak diadakan, dia ada dengan sendirinya. Dengar baik-baik. Dia ada dengan sendirinya. Kenapa? Oh, dia Allah. Dia ada di existence of God. Itu ada bukan pada masa pra-inkarnasi, tetapi memang dia sudah ada sebelum segala yang ada. Ya, dan dia firman, dan firman itu menjadi manusia. Dia menyejarah. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata tinggal di antara kita mengungkapkan dia benar-benar menyejarah. Dan kita memberikan testimoni. Kita telah melihat kemuliaannya, bahwa kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Kita melihat dia, kita melihat kealahannya. Ya, even though he became human being, tapi kita tidak melihat kemanusiaannya saja, melainkan kita melihat kealahannya. Kenapa? Kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of truth. Penuh kebenaran, truthful. Christ is truthful.
penuh kebenaran. Dan tidak ada yang penuh kebenaran, hanya Allah dan Dialah Kristus. Inilah teks bacaan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melanjutkan dengan klarifikasi dan presaposisi, membahas topik ini. Alkitab bukanlah buku sejarah. Memang ada kitab-kitab yang sifatnya historis, seperti Torah, seperti Injil, 1 Raja-Raja. Tetapi saya katakan bahwa Alkitab bukanlah buku sejarah dunia, namun garis besar sejarah dunia, ya, garis besar sejarah dunia terjadi dan berlangsung sesuai dengan garis besar dalam Alkitab. Ya, tolong perhatian, beri perhatian di sini. Memang Alkitab tidak memuat dokumen catatan secara detail mengenai sejarah dunia dari awal sampai akhir. Tetapi setidaknya garis besar sejarah dunia berlangsung sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Dari penciptaan sampai akhir zaman. Ya, dari penciptaan sampai akhir zaman. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan presupposition saya. My presupposition is, jadi sebagaimana Yesus Kristus adalah tema sentral Alkitab, because the Bible is the Christ is the center of the Bible, so that's why Christ is the center dari sejarah dunia. Maka saya mau mengatakan demikian. Alkitab bersifat kristosentris dan dunia ini pun bersifat kristosentris. Saya nggak peduli mengakuinya atau tidak mengakuinya. I don't care. Karena kebenaran Alkitab tidak minta restu pengakuan orang. Ya, kebenaran Alkitab hanya dikatakan amin bagi orang percaya. Tidak minta dukungan, tidak minta sponsor, tidak minta perestu dari orang-orang lain yang atau termasuk yang beragama lain. Tidak bisa. Biarpun mereka tidak setuju, tetap Kristus. Dunia ini sentralnya Kristus. Sebagaimana Alkitab itu berpusat pada Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu, tema utamanya, the main theme, tema utama Alkitab adalah Christ. Dan ingat, sejarahnya berlangsung sesuai dengan garis besar dalam Alkitab. Yang tertulis dalam Alkitab. Garis besar tertulis dalam Alkitab, tema utamanya Kristus. Maka demikian bahwa tema sentral Alkitab adalah Kristus. Dengan demikian pula bahwa tema sentral dunia ini adalah Kristus. Entah mereka mau mengatakan apa tentang Stefri, yang katakan takabur, gegabah, sembrono bicara. Oke, dengarlah, perhatikanlah argumentasi biblical berikut ini. Tentulah yang tidak percaya Alkitab tidak mengakuinya. Karena presupposinya Alkitab. Kalau kita tidak percaya Alkitab, tidak mungkin percaya Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Kalau percaya Alkitab, maka pastilah mengakui Yesus Kristus pusat sejarah dunia. Bapak Ibu sekalian, pendahuluan. Sejarah dunia, ya tentu sejarah umat manusia. Bukan sejarah kambing, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tetapi human history. Sejarah manusia. Sejarah khusus, sejarah peradaban. Peradaban itu peradaban dari prasejarah, ini secara sains ya, dari prasejarah sampai pada hari ini postmodern, bahkan sampai pada 1 detik sebelum kita ini. 1 detik tadi itu sejarah. Ya, tomorrow belum sejarah, tapi akan jadi sejarah. Ya, besok pasti jadi sejarah. Bapak Ibu, mari berpikir dengan penuh kebijaksanaan. Besok bukan hanya besok. Besok bukan hanya futuristik. Besok bukan hanya harapan. Besok pasti jadi kenyataan. Dan kemudian akan jadi sejarah, kenangan. Itulah memikirkan perkembangan peradaban. Dan memang sejarah dunia mengenai sejarah peradaban manusia. Bukan sejarah perang, bukan sejarah ekonomi, sejarah bisnis, itu pelengkap-pelengkap semua. Sejarah budaya, sejarah hukum, sejarah apa.
Itu semua bukan main history. Tapi main history is human and civilization. Peradaban manusia dan peradabannya. Bapak Ibu sekalian, sejarah yang diciptakan oleh manusia, apakah dia para pembesar, raja-raja, politisi dunia, penemu-penemu dunia, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, tokoh-tokoh ilmuwan, saintis dunia. Mereka sadar atau tidak sadar menciptakan sejarah, atau bangsa-bangsa yang kuat ya menciptakan sejarah. Namun saya menyatakan sejarah sendiri membuktikan tidak ada satupun orang kuat, orang hebat, orang berkuasa, bangsa, komunitas manapun yang bisa bertahan sampai pada hari ini. Semuanya dulu hancur. Sekarang hilang. Itulah sejarah manusia. Tapi sejarah Allah tidak pernah berakhir. Sejarah Allah tidak pernah hilang. Termasuk sejarah Kristus yang dicoba-coba untuk dihilangkan. Gereja berkali-kali dihilangkan, dibakar, pendeta-pendeta dianiaya, dibunuh, dibakar, para misionaris dibunuh, tapi tidak hilang karena sejarah Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Setiap orang percaya yang ada dalam sejarah Tuhan tidak pernah di bumi hanguskan. Ya, tidak pernah berakhir. Karena sejarah Tuhan terus berlanjut. Not depend on, tidak bergantung pada satu orang. Tidak bergantung pada satu bangsa. Termasuk tidak bergantung pada satu bangsa. Namanya Israel. Akhirnya kan, Injil dibawa keluar, disebarkan. Tentu dari tanah Israel, dari Israel. Tapi Tuhan tidak bergantung pada Israel. Kemudian Injil menyebar luas ke banyak benua, ke banyak wilayah oleh orang-orang yang bukan Israel. Kenapa? Karena Allah tidak bergantung pada Israel sebagai satu bangsa. Allah tidak bergantung pada satu orang juga. Allah tidak bergantung pada orang-orang tertentu. Melainkan sejarah terus berlanjut. Sejarah Tuhan yang tidak pernah hancur dan tidak mungkin hilang. Nah, kalau kita perhatikan kebesaran sejarah Mesir, wow, kita kan membaca dokumen-dokumen, buku-buku dokumentaria sejarah Mesir kuno. Wow, hebat sekali. Satu kerajaan yang kokoh, Firaun yang gagah, tentaranya yang hebat, hancur, hilang. Yang kuat, hancur, hilang. Persia yang kuat, Koresi, terkenal tidak hanya dalam Alkitab, tapi juga sejarah dunia mencatat. Koresi, salah satu raja yang terhebat di kerajaan Persia, hancur dan hilang. Yunani pun dulunya hebat, bahkan pada beberapa tahun terakhir ini dianggap negara gagal. Coba perhatikan, negara gagal. Ada Alexander Agung di sana yang kemudian menaklukkan banyak negara di Eropa, tapi kemudian gagal. Romawi kuno waktu itu sangat terbesar, tentaranya hebat. Banyak tulis Yesus Kristus seorang sederhana, nggak punya pasukan dibanding Roma yang pasukannya luar biasa, administrasi Romawi sangat kuat, tapi sekarang tinggal puing-puing. Sedangkan Kristus hanya punya murid-murid Tuhan, nggak punya tentara, nggak pernah tulis buku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah tulis buku, tetapi sampai sekarang sejarah Tuhan Yesus tidak berakhir. Saya tidak mengatakan belum berakhir, tapi tidak berakhir. Tidak hancur. Tapi bangsa-bangsa hancur. Dulu gagah, hebat, mewah, tampil terdepan. Tapi kemudian hancur dan hilang. Mari kita belajar sejarah. Mongolia, kita kenal, kita tahu dengan Kaisar Agung, ya, Genghis Khan. Dia satu kaisar yang begitu berkuasa sampai mempengaruhi Eropa Timur, banyak wilayah. Bahkan dia pernah mengutus tentaranya ke Indonesia, ke Jawa, ke banyak wilayah di Asia Tenggara. Mongolia menguasai banyak wilayah dunia pada abad 13 dan abad 14. Tapi kemudian hilang, hancur dan hilang. Hanya muncul pagi hari dan mekar pada pagi hari.
siang hari layu, dan sore hari hilang. Itulah, tidak ada satu orang pun, satu bangsa pun, satu paguyuban pun yang dapat disebut sentral dari sejarah dunia. Tidak ada. Jerman sangat kuat. Waktu Perang Dunia Kedua, Jerman termasuk tentara. Orang juga heran, bagaimana mungkin Jerman kalah? Orang mencari rahasia kekalahan Jerman. Tapi memang walaupun dia kuat, Jerman sangat kuat, tapi jatuh juga. Nah, Inggris adalah wilayah kerajaan terluas di dunia. Ya, sekarang sedang hilang. Banyak negara jajahannya yang dulu dengan Inggris sudah mulai mandiri, sudah mulai independen, sudah bisa dengan kerajaan Inggris, sudah mulai hilang. Apalagi dengan kenyataan Inggris menjadi sebegitu sekuler. Ya, pengaruh gereja makin tenggelam, makin hilang. Demikian pula dengan Amerika. Makin tenggelam. Demikian pula dengan Jerman. Pengaruh gereja makin kecil. Pengaruhnya makin kecil. Yang menonjol sekularisasi. Akhirnya negara hancur. Dan negara kemungkinan besar itu ya waktu akan datang. Bapak Ibu sekalian. Amerika berusaha menjadi pusat sejarah dunia. Kalau kita perhatikan ya, sejak berapa tahun terakhir ini, minimal dalam 4-5 dekade ini, Amerika berusaha menjadi jagoan dunia. Ya, dia mengirimkan pasukannya seolah membantu negara-negara tertentu di dunia ini, dan dia menjadi tokoh sentral. Dia menjadikan dirinya tokoh sentral. Tapi menurut saya, Amerika sekarang sedang hancur. Sedang hancur. Saya pikir harus jujur. Orang-orang yang tinggal di Amerika harus hendaknya bersaksi bahwa Amerika sedang hancur. Apalagi dengan keputusan pemerintah Amerika untuk menyambut amoralitas, menyambut kekacauan, sengaja melawan Alkitab. Saya tidak bernubuat, sesuai Alkitab sejarah saya mengungkapkan. Sejarah membukakan hancur, dan hilang. Bapak Ibu sekalian, tidak satupun orang kuat, etnis yang kuat, bangsa yang kuat menjadi pusat sejarah dunia. Sejarah dunia adalah sejarah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjaga ciptaannya, Tuhan yang menjadi pusat sejarah, dan Tuhan juga yang menghentar segala sesuatu menuju pada akhir yang Dia tetapkan. Dunia ini berakhir. Bukan berakhir pada apa yang ditetapkan oleh Amerika. Dunia ini berakhir. Bukan berakhir pada apa yang ditetapkan oleh Rusia. Dunia ini berakhir. Bukan pada apa yang ditetapkan oleh raja, oleh teroris, oleh oknum manapun. Tapi dunia ini berakhir. Mencapai tujuan Tuhan. Dan dunia ini tidak pernah mencapai tujuannya. Wah, dengar baik-baik ini. Dunia ini tidak akan pernah mencapai tujuannya. Amerika pun tidak akan pernah mencapai tujuannya. Indonesia pun tidak akan pernah mencapai tujuannya. Sekarang masih harus bergelut menghadapi problem internal bangsa kita. Ya, syukur Jokowi tampil sebagai pribadi yang bagus dan peran yang bagus, tapi belum. Ini sementara. Ya, menurut saya, dengar baik-baik. Tidak ada satu negara yang dapat mencapai tujuannya. Tidak ada satu oknum, penguasa, pedagang, politisi yang bisa mencapai tujuannya. Kenapa? Karena sebenarnya hanya tujuan Tuhan yang tercapai. Kenapa? Karena Dia pencipta sejarah, Dia memulai sejarah, Dia menghentar sejarah, Dia mengontrol sejarah, Dia mengendalikan sejarah, Dia memimpin sejarah, dan Dia membawa sejarah kepada tujuan akhirnya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pribadi manapun yang menolak sejarah, ini implikasi ya. Pribadi manapun yang menolak sejarah Tuhan, menolak Tuhan dalam sejarah hidupnya, pasti hancur dan hilang. Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Agama Kristen Internasional,
Mahasiswa yang sudah komitmen menjadi hamba Tuhan, menolak sejarah Tuhan, hidupmu hancur. Siapapun hamba Tuhan, menolak sejarah Tuhan, hidupnya hancur dan hilang. Saya sudah melayani Tuhan di dunia pendidikan teologi hampir 30 tahun. Mungkin sudah lebih. Saya mencermati mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi teologi yang hidupnya membuat sejarah sendiri. Pacaran seenaknya, hubungan seks masih mahasiswa, hubungan seks sebelum nikah. Buat sejarah sendiri, hancur. Tidak ada yang baik. Sejauh yang saya, itu ratusan, bahkan ribuan mahasiswa yang saya tahu pernah saya ajar di Indonesia ini. Bukannya ribuan, banyak. Mereka yang bengkok-bengkok yang membuat sejarah sendiri. Membuat sejarah sendiri. Hancur dan hilang. Hancur dan hilang. Ada beberapa orang sedikit saja, few yang bertobat sungguh-sungguh. Saya masih ingat ini semua, sampai saya tidak bisa sebut nama mereka masing-masing. Tapi di sini semua ada berapa puluh mereka yang bertobat sungguh-sungguh. Dulu mereka waktu menikah sudah tamat sekolah teologi, entah dari I3, dari manapun sudah sekolah tamat, tapi sudah kumpul kebo. Satu nipu, suka pinjam uang. Akhirnya mempermalukan, merusak pelayanan. Tapi kemudian saya perhatikan mereka bertobat sungguh-sungguh. Ya, baru agak baik. Namun menurut saya nggak bisa maksimal lagi. Tidak bisa maksimal lagi. Apalagi mereka yang sudah hancur, buat sejarah sendiri. Sejarah dosa. Sejarah berdosa. Sejarah hidupnya dinodai oleh dosa. Maka saya memastikan hancur dan hilang. Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kalau saya dulu waktu saya melayani di Kalimantan sebagai mahasiswa, ada godaan-godaan untuk dengan lawan jenis. Saya pikir kalau saya jatuh waktu itu, saya menodai sejarah hidup saya, sejarah Tuhan, dan saya percaya saya hancur dan hilang. Jangan main-main, teman-teman mahasiswa yang masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tolong mari hargai sejarah Tuhan. Jangan kotori sejarah Tuhan. Engkau dimasukkan Tuhan dalam sejarahnya. Hargai sejarah Tuhan. Maka hidup kita tidak akan hancur. Bahkan kita akan bercahaya bersama-sama dalam sejarah Tuhan. Sejarah dunia adalah sejarah Yesus Kristus. Dari penciptaan sampai kedatangannya yang pertama, inkarnasi. Dan nanti sampai pada kedatangan yang kedua kali, parousia. Mari kita perhatikan argumentasi saya. Diawali dengan pernyataan teologi saya. Saya mengutip seorang penulis yang baru meninggal, namanya R.C. Sproul. Dia menulis demikian, Jesus is the beginning of all history because he is a creature. And all the goal for whom all things are made. Yesus adalah permulaan all history. Semua sejarah. Dia permulaan sejarah apapun. Tentu sejarah manusia. Saya yakin Kristus permulaan sejarah bangsa-bangsa. Sejarah manusia, sejarah bangsa-bangsa, sejarah peradaban. Kristus permulaan. Dan dia juga adalah tujuan akhir. Goal yang olehnya segala sesuatu yang diciptakan. Yang kepadanya segala sesuatu yang diciptakannya mencapai tujuan. Jadi semua yang diciptakannya pun mencapai tujuan, goalnya dia. Kristus adalah goal semua ciptaan Allah. Nah, maka all history, semua sejarah is moving untuk memuliakan Allah. Semua sejarah yang tidak memuliakan Allah pasti hancur dan hilang. Sejarah apapun, sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan yang tidak memuliakan Allah pasti umur pendek, hancur dan hilang. Gereja-gereja secara organisatoris yang tidak memuliakan Allah pasti hancur dan hilang. Hamba-hamba Tuhan yang tidak memuliakan Allah pasti hancur dan hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah,
Ini bisa Bapak baca dari buku di Alkitab New Geneva Study Bible, Bringing the Light of Reformation to the Scripture, dari Assis Pro, dia sebagai general editor. Itu di halaman 2463. Saya mengutip kalimat ini, bahwa Yesus adalah permulaan dari semua sejarah. Dan semua tujuan sejarah itu yang berkenaan dengan semua ciptaan, yaitu kepadanya, kepada Kristus. Argumentasi biblical menyatakan bahwa Kristus pusat sejarah dunia. Apa argumentasi Bapak? Satu, bukan argumentasi saya, tapi argumentasi Alkitab yang saya sampaikan. Yang pertama, Kristus ada sebelum segala zaman. Mari kita simak secara cepat. Pada mulanya adalah firman atau logos. Ya, logos itu bukan firman hanya perkataan yang berkuasa, tapi firman adalah pribadi yang firman. Pribadi itu firman. Firman yang berpribadi, bukan impersonal, tapi personal. Dan pribadi firman itu, pribadi Allah itu adalah Allah. Jadi pada mulanya firman, yaitu Yesus Kristus. Pada mulanya Kristus. Kristus itu Allah. Dia awal, dia mula dari segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 1-2. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, dan tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya pasal 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Dan ini berkaitan erat dengan pernyataan Yesus adalah Alfa dan Omega. Maka Yesaya 44 ini berbicara mengenai Yesus Kristus yang adalah the beginning dan juga yang adalah akhir. Bapak, Ibu yang dikasihi, selanjutnya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu itu ada di dalam dia. Dia ada terdahulu. Dia sebelum segala sesuatu yang ada, dia sudah ada. Karena dia mengadakan segala yang ada. Dan segala sesuatu itu ada dalam dia. Dia ada dalam penguasaan dia. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada dalam penguasaan Tuhan. Kata ada dalam dia berarti ada dalam otoritas dia. Otoritas Kristus. Ada dalam semua ciptaan dalam dunia ini ada dalam dominasi Kristus. So that's why Yesus Kristus adalah pusat sejarah. Sejarah apapun. Sejarah dunia. Sejarah manusia dimanapun. Dan sejarah manusia kapanpun. Dulu, sekarang, dan nanti. Ya, kemudian saya boleh menyatakan sekali lagi. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Kristus akulah Alfa dan Omega. Ini semua berkaitan dengan teks sebelumnya. Apa artinya? Akulah yang memulai dunia. Akulah yang memulai sejarah dunia. Aku pula yang mengakhiri sejarah dunia. Alfa and Omega. Aku yang memulai sejarah gereja. Aku juga yang mengakhiri sejarah gereja. Berakhir pada padaku, pada Kristus. Dunia ini bermula pada Kristus dan juga berakhir pada Kristus. So that's why Christ is the center. Kristus adalah pusat dunia, pusat sejarah dunia. Argumentasi yang kedua. Kristus adalah penentu dan pencipta segala yang ada. Tadi dia sudah ada sebelum segala sesuatu yang ada. Kristus adalah pusat sejarah dunia karena segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Dalam hal ini, Kristus adalah penentu segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. So, dia merupakan syarat mutlak adanya segala sesuatu. Kristus adalah syarat mutlak adanya segala sesuatu. Kristus adalah syarat mutlak adanya kamu dan saya. Adanya dunia ini. Adanya manusia. Adanya ciptaan apapun, makhluk hidup mana apapun. Syaratnya Christ. Kristus syarat segala yang ada. Nah, selanjutnya. Kristus tidak hanya penentu. Melainkan Kristus juga adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kristus tidak hanya penentu,
melainkan juga Dia pencipta segala sesuatu. Termasuk pencipta sejarah dunia, sejarah peradaban dari mula dari Kristus dan berakhir pada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah pusat sejarah dunia. Semua yang ada beroperasi sesuai dengan maksud penciptaan. Dia waktu menciptakan segala sesuatu yang ada ini according to His purpose. According to His purpose, and also mencapai tujuannya, goalnya pada goal, Christ goal. Berarti asal mula penyebab segala yang ada ini itu adalah sesuai dengan maksud, purpose, Christ purpose, sampai mencapai Christ goal, purpose and goal of Christ. Itulah saya menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, by Him and for Him. Jadi semuanya ciptaan ini not only semuanya from Christ, by Christ, but also to Christ. Untuk kepentingan Kristus. Segala yang ada untuk kepentingan Kristus. Marilah orang Kristen memandang. Bukan secara ekstrim ya. Indonesia ini untuk kepentingan Tuhan. Dalam Kristus. Apapun yang kita buat untuk bangsa kita. Kalau hanya untuk kepentingan kemanusiaan. Kalau hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sangat dangkal. Tapi lebih daripada kepentingan untuk kepentingan bangsa. Adalah kepentingan Kristus. Orang Kristen kalau hanya menjadi seorang nasionalis. Orang Kristen Indonesia. Kalau hanya berhenti menjadi nasionalis. Saya mengatakan dia belum mencapai tujuan Tuhan. Saya senang membaca beberapa waktu terakhir ini membaca tokoh-tokoh nasionalis Kristen di Indonesia. Mulai dari Latu Harhari, Maramis. Wah, saya membaca kisah mereka. Mereka iman dan nasionalisme mereka sangat-sangat kuat. Ya, saya menelusuri mereka studi di Belanda. Beberapa orang studi termasuk Ratu Langit. Mereka studi ke Belanda, ahli hukum, ekonomi, dan mereka kembali ke Indonesia, mulai berkarya, membangun bangsa, tapi dengan iman mereka. Ini namanya, mereka mengupayakan bangsa Indonesia, tidak hanya berhenti pada keindonesiaan, tapi juga demi kepentingan, not only for the sake of this nation, but also for the sake of Christ. Nah, ini tantangan besar untuk kita. Jangan hanya menjadi seorang nasionalis, ya, tapi menjadi nasionalis Kristen yang apa? Yang membawa bangsa Indonesia menjadi seperti yang Tuhan, pengendali sejarah Indonesia, yang mengontrol sejarah Indonesia, bukan presiden. Sementara dia hanya administrator, bukan DPR MPR, mereka hanya administrator. Hendaknya mereka ada di tangan Tuhan. Tetapi kepentingan bangsa ini melampaui hanya kepentingan bangsa. Tapi dengan pengontrol bangsa Indonesia. Penjaga bangsa Indonesia. Tujuan yang mempunyai maksud dan tujuan bangsa-bangsa ada. Yaitu Allah sendiri. Yang ketiga. Kristus pusat sejarah dunia. Kenapa? Karena Kristus adalah satu-satunya perjanjian Allah bagi dunia ini. One and only God's covenant is Christ. Tidak ada yang lain. Tidak ada perjanjian Allah di luar Kristus. Tidak ada. Christ is one and only God's covenant. Bapak Ibu sekalian. Kristus adalah pusat Alkitab, kata Martin Luther. Dan Alkitab sifatnya Kristusentris, tadi saya sudah bahas. Dan saya mau tambah demikian. Tema utama, the main theme of the Bible, of the Scripture, is the covenant. Dan ini memang tema yang diakui oleh teolog reform. Teolog reform sangat melihat seluruh Alkitab, from Genesis until Revelation. Tema utamanya, covenant, perjanjian Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang bertindak, semua demi Allah, oleh Allah, bagi Allah. Melalui orang-orang pilihan tertentu. Nah, dalam Alkitab tercatat semua kejadian utama sejarah dunia. Sesuai dengan perjanjian Allah.
nubuatan Mesir, lalu terus ke bangsa-bangsa lain, ya, Persia, Midian, dan seterusnya sampai Romawi. Kebenaran perjanjian Allah diakomodasikan di tengah-tengah dunia melalui orang-orang tertentu dan bangsa tertentu, dan digenapi melalui orang-orang tertentu dan melalui bangsa tertentu, yang klimaksnya Kristus. Bapak Ibu, so sejarah dunia, sejarah perjanjian Allah, dan Kristus adalah satu-satunya perjanjian Allah. Kristus adalah benang merah perjanjian Allah bagi dunia. Nah, perjanjian Adam adalah Kristus, perjanjian Nuh Kristus, perjanjian Abraham Kristus, perjanjian Musa Kristus, perjanjian Daud Kristus, penggenapan perjanjian Kristus. Mata rantai Alkitab adalah Kristus, maka mata rantai sejarah dunia adalah Kristus. Sekali perhatikan, mata rantai sejarah dunia adalah Kristus. Kalau kita menyimak hal ini, begitu kita mengagumi Allah yang menyejarah, ya, bukan hanya kenangan masa lalu. Natal bukan hanya kenangan masa lalu, tapi sejarah Allah dari waktu itu sampai sekarang. Natal sejarah Allah. Bapak Ibu sekalian, akhirnya ke depan konsumasi perjanjian Kristus. Ini semua sejarah dunia. Sejarah Allah dalam sejarah dunia. Dengan kata kunci, perjanjian. Yaitu Kristus perjanjian dalam dunia, kepada dunia, untuk dunia. Yang keempat, Kristus, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, menyejarah. Benar-benar diam di antara manusia. Tentu Allah telah menyejarah dalam dunia sejak penciptaan. Jangan lupa. Allah menyejarah sudah sejak penciptaan. Providensi. Pada kejatuhan Adam dan Hawa. Habel. Panggilan Abraham. Para bapak-bapak leluhur. Kemudian Abraham. Ishak, Yakub, Yusuf, Israel, dan seterusnya. Musa. Allah sudah menyejarah. Melalui nabi-nabi. Para imam. Raja-raja. Allah sudah menyejarah. Klimaks sejarah Allah pada Kristus. Secara khusus pribadi kedua Allah Tunggal. Kristus menyejarah. Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal. Ya. Natal adalah sejarah Allah. Allah menyejarah. Dan sejarah Natal tidak hanya berhenti di Bethlehem. Sejarah Natal tidak hanya berhenti pada masa kelahiran Yesus. Sejarah Natal terus berlanjut sampai hari ini. Sejarah Natal di mana dia terus lahir dalam sejarah hidup pribadi-pribadi orang berdosa yang menjadi percaya. Sejarah Natal tidak pernah berakhir. Natal sudah sesuai. Natal bukan kenangan. Tapi Natal adalah sejarah yang berlanjut terus-menerus sampai Tuhan datang dengan kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal menjadi main turning point sejarah dunia, sejarah manusia. Kenapa? Allah melawat umatnya. Ini yang dinanti-nantikan. Kalau kita simak konteks background orang umat Allah pada masa perjanjian lama sampai pada masa menjelang kedatangan Yesus Kristus, mereka betul-betul dalam keadaan lelah, terlantar, nggak berdaya, putus asa, tetapi tetap menantikan datangnya Mesias. Mereka sangat menantikan itu. Mereka sangat menantikan. Maka itu namanya Advent. Ini sudah Advent keberapa ini? Keempat atau kelima. Natal ini ada masa penantian. Benar-benar menantikan. Sekarang ini gereja menetapkan Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat. Tapi sebenarnya kalau mengerti Advent itu penantian yang sungguh-sungguh. Datanglah Tuhan. Kami menantikan Engkau. Datanglah Tuhan. Penantian dengan persiapan. Persiapan merayakan Natal itu. Advent itu
menantikan kedatangan Tuhan. Maka kenapa? Karena memang Natal adalah turning point sejarah dunia. Dunia ini kembali, kalau boleh dikatakan, selama berabad-abad, dunia gelap. Dunia gelap. Waktu Natal, dunia seperti muncul matahari. Matahari terbit. Wah, ada kehidupan. Ada kehidupan. Kristus datang, turning point. Natal itu membawa kehidupan. Dari kegelapan dan kematian, kengerian, penantian yang lama. Lalu Natal datang. Kristus lahir di Bethlehem, di kandang Bethlehem, di kandang Bethlehem. Dan Allah melawat umatnya. Kalimat-kalimat Simeon, Allah melawat umatnya. Kalimat-kalimat yang terbaca dalam Lukas pasal 1, pasal 2. Allah melawat umatnya. Kalimat ini sungguh-sungguh kalimat yang ditunggu-tunggu. Luar biasa. Kita kurang menghayatinya. Allah melawat umatnya. Allah datang, mengunjungi dan melawat. Not only mengunjungi, Dia tinggal di antara kita. Allah bersama dengan kita, Immanuel. Itulah sejarah berubah. Sejarah berubah. Dunia sudah hancur, gelap, gelita. Biarpun ada cahaya matahari, tapi hati manusia gelap dan tidak ada harapan. Namun Kristus datang membawa terang. Allah lawat umatnya. Bapak Ibu, tidak mudah. Kata lawatan ini itu hanya anugerah Allah. Setiap kita pun memerlukan lawatan Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa kita, tapi kita perlu memerlukan lawatan Tuhan. Saya senantiasa di saat-saat lelah, di saat-saat tidak ada lagi energi karena kelelahan membuat melayani, mengerjakan tugas-tugas saya terus menantikan lawatan Tuhan. Kita terus perlu lawatan Tuhan. Dan di sini kita melihat Natal adalah lawatan terbesar Tuhan bagi dunia ini. Inilah sejarah Allah. Allah melawat umatnya. Allah menyejarah dengan lawatannya yang dinanti-nantikan dan yang menentukan. Yang kelima, kita perhatikan permulaan dan kesudahan. Pusatnya Kristus. Nubuat, penggenapan, penyempurnaan. Itu semuanya adalah satu garis lurus daripada tema utama Alkitab. Tema utama Alkitab dan tema utama dunia. Coba perhatikannya. Tema utama Alkitab sama dengan tema utama dunia. Perhatikan. Penciptaan, tema utama Alkitab, tema utama dunia. Kejatuhan, tema utama Alkitab, tema utama dunia. Dunia ini penuh dosa, kejatuhan. Tapi ada pemilihan. Tema utama Alkitab, tema utama dunia. Persiapan, tema utama Alkitab, tema utama dunia. Penebusan, tema utama Alkitab, tema utama dunia. Sejarah dunia, temanya penebusan. Sejarah Alkitab, temanya penebusan. Pemilihan, pengutusan, persiapan, penyudahan. Ini tema-tema utama. Bukan bisnis. Ya, bukan bahagia tema utama. Tema utama ini, penciptaan sampai di tengahnya penciptaan, penebusan, penyudahan. Ya, eskatologi, penyudahan sejarah. Permulaan sejarah, penciptaan. Baru penebusan sejarah. Sejarah maka disebut sejarah penebusan. Lalu penyudahan sejarah. Ini tema-tema Alkitab. Juga tema-tema pikiran orang Kristen. Apa tema hidup kita? Kalau tema hidup kita bahagia, happy, ya, tema kaya, sedih kali. Ya. Kalau tema hidup orang Kristen seperti ini, sungguh-sungguh bertentangan dengan Alkitab. Harusnya tema kita, tema-tema ini. Dan memang tema ini tema dunia. Tema dunia itu penciptaan, kejatuhan, urusan manusia berurusan dengan dosa. Mengapa ada polisi? Karena berurusan dengan kejatuhan. Mengapa ada hakim? Mengapa ada pemerintah? Karena menyangkut kejatuhan juga. Dan sebagainya. Ini semua tema-tema yang menjadi urusan dunia dan juga urusan Alkitab. Nah, perhatikan penciptaan semua ciptaan, kejatuhan manusia Adam dan Hawa, lalu pemilihan Abraham, Israel, bangsa-bangsa, persiapan nabi-nabi menyampaikan untuk persiapan kedatangan Kristus dan bangsa-bangsa, kemudian penebusan oleh Kristus,
pemilihan murid-murid dan bangsa-bangsa, pengutusan para rasul dan bangsa-bangsa, persiapan misi gereja today, now. Kita ini persiapan bangsa-bangsa dan penyudahan sejarah, parousia, kebangkitan, penghakiman, dan kekekalan langit bumi baru. Ini satu mata sejarah yang tidak pernah putus dengan tema-tema utamanya. Dengan tema-tema utamanya. Dan Kristus adalah center, pusat sejarah dunia, sejarah Alkitab, sejarah kekristenan, sejarah pribadi saya. Mari kita mengakui Kristus pusat sejarah pribadi saya. Bukan egoku, bukan cita-citaku, bukan perjuanganku mencapai gelar sarjana, bukan perjuanganku mencapai gelar master dan doktor, bukan. Tapi pusat sejarahku adalah Kristus. Maka seluruh perjuangan kita demi Kristus. Semua perjuangan kita sentralnya Kristus. Itu artinya. Mari kita bukan menjarakan Kristus, tapi mari kita melihat dan berusaha melihat segala sesuatu itu semuanya demi kepentingan Kristus. Menikah demi kepentingan Kristus. Berkhotbah demi kepentingan sejarah Kristus. Apapun menjadi pegawai negeri, bertani, bercocok tanam, beternak, semuanya demi kepentingan Kristus. Kalau saudara melakukan tanpa demi kepentingan Kristus, saudara berbisnis sia-sia di luar sejarah Tuhan. Saudara studi di luar sejarah Tuhan. Saudara bekerja di luar sejarah Tuhan. Menyedihkan. Memang ada penghasilan, tapi sia-sia, tidak bernilai. Sejarah Tuhan, mari kita melihat semuanya dalam sejarah Tuhan. Yang keenam, Kristus garis final sejarah umat sedunia. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham ke Daud sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Abraham, Daud, Babel, Kristus. Ini teratur sekali, Bapak. Tuhan merancang sejarah itu sejarah yang terencana. Sejarah bukan sejarah asal jadi kejadian. Ini kejadian yang teratur. 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Sejarah Tuhan apa artinya? Bukan kebetulan. Tuhan merancang sejarah hidup saudara. Pribadi kita masing-masing. Tuhan merancang sejarah hidup kita masing-masing. Dan pasti dan teratur. Tertentu. Final. Wow. Betapa indahnya berada dalam sejarah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Seperti yang saya utarakan pada poin kelima tadi. Semuanya demi sejarah Kristus. Kalau segala yang kita pikirkan, perjuangkan, usahakan. Ya, beli rumah, bangun rumah, beli tanah, tanam apapun, menjadi pegawai negeri, kerja sebagai dokter. Kalau tanpa Kristus dan bukan demi sejarah Kristus, maka semuanya sia-sia. Sia-sia. Lagi pula hancur dan hilang. Ada orang tua bekerja banting tulang, beli tanah, harta, rumah, lalu waktu orang tua meninggal, anak-anak mewarisi harta itu, kemudian hilang juga, hilang, menguap semua. Kenapa? Karena semua yang bukan sejarah Kristus tidak akan bertahan. Berapa banyak gereja, lembaga gereja, yayasan Kristen yang tidak bertahan lama. Kenapa? Karena sejarah Kristus berakhir di yayasan tersebut. Nah, diatur oleh ketua yayasan seenaknya, bukan diatur lagi oleh Tuhan. Pimpin dengan tidak benar, dengan membuat sejarah sendiri, membuat populer sendiri, membuat ngetop sendiri, membuat sejarah sendiri. Ini hancur dan sudah banyak yayasan membuat sejarah sendiri dan Tuhan ditendang, sejarah Tuhan dihapus. Apa artinya akhirnya? Hancur dan hilang. Di Jawa Tengah beberapa gereja yang dulunya sangat berpengaruh besar, tetapi sekarang hilang. Ya, sangat menyedihkan.
Beberapa hamba Tuhan yang kita dengar, kita tahu, kita baca. Dulunya pengkhotbah luar biasa. Dulunya pelayan yang sangat berarti. Tapi kemudian hancur dan hilang. Hancur dan hilang. Kenapa? Karena berusaha membuat sejarah sendiri. Sebagai hamba Tuhan, mari bersama-sama. Saya pun sama bergumul. Jangan membuat sejarah sendiri. Sejarah saya pendek dan hancur. Sejarah Tuhan tak berakhir. Tak berkesudahan. Sejarah stuck RRI baru 3 tahun. Mau 3 tahun. Jangan hancur oleh karena satu orang yang menyelewengkan sejarah Tuhan. Stuck RRI. Kami akan berakhir. Saya juga sudah bilang kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak lagi memberi perhatian kepada stuck RRI. Saya sedang menantikan pimpinan Tuhan untuk memikirkan apa lagi yang Tuhan mau tugaskan saya, mau saya kerjakan. Sudahlah, teman-teman yang mengurus sekolah itu dengan bergantung sepenuhnya kepada sejarah Tuhan. Jangan buat sejarah sendiri. Ya, anak-anak saya pun jangan buat sejarah sendiri. Jangan buat sejarah sendiri. Hancur hidupmu dan hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejarah Tuhan teratur, pasti tertentu. Seperti yang tercatat dalam Matius pasal 1 ayat 17 ini. Yang ketujuh, Kristus melalui gerejanya menjadi pusat sejarah dunia. Sebelum Kristus naik ke sorga, ia terlebih dahulu mendirikan gerejanya pada saat peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan di awal gereja berada dan berfungsi. Yaitu peristiwa Pentakosta, hari kelahiran gereja. Gerejanya adalah, mohon maaf, Allah tidak memilih selain gereja. Gereja is one and only God's tools, God's mission tools, instrumen daripada God's mission, yaitu hanya gereja saja. Karena gereja yang menerima mandat Injil dan ditugaskan untuk dunia. Karena itu sejarah Kristus dalam dunia adalah sejarah gereja yang menginjili. Gereja yang tidak menginjili tidak berada dalam sejarah Tuhan. Gereja yang menginjili adalah gereja yang berada dalam sejarah Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak lagi menginjili, dia keluar dari sejarah Tuhan. Karena itu, berhenti menginjili, berhenti keluar dari sejarah Tuhan. Celaka. Dunia ini dikontrol oleh Tuhan melalui Injil. Dunia diubah, dikontrol, diarahkan kepada tujuan Tuhan melalui peran gereja yang adalah pemberita Injil. Tugas utama gereja, pemberita Injil. Dan gereja memimpin dunia ini dengan Injil. Sorry, saya berkali-kali mengatakan, saya menghormati dan menghargai setiap pemimpin bangsa yang baik, yang sehat, seperti Jokowi sampai sekarang ini. Saya nggak tahu hari esok. Tapi sampai sekarang Jokowi is good person, good leader. Ya, saya menghargai dia. Tetapi dia hanya mengerjakan agenda bangsa. Tugas administrasi bangsa. Untuk mengatur apa? Mengatur bangsa bisa moving, bisa maju secara lahiriah. Secara lahiriah. Tetapi tidak bisa berperan sebagai alat misi Allah secara khusus melalui tugas pemberitaan Injil. Peran utama gereja yaitu memberitakan Injil. Disinilah peran utama hamba Tuhan adalah memberitakan Injil. Dalam hal ini kita dipakai Tuhan untuk memimpin sejarah dunia. Siapakah sesungguhnya pemimpin sejarah dunia? Pemimpin real leader dari sejarah dunia, yaitu para pemberita Injil. Semua gereja yang memberitakan Injil sedang bertakhta dalam dunia ini. Memerintah dunia ini secara rohani. Dan secara rohani lebih powerful daripada secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tentu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Ya, karena pemerintahan rohani, pemerintahan
pemerintahan rohani dan pemerintahan lahiriah tidak ada pertentangan, bukan dualisme. Tetapi mengabaikan pemerintahan rohani, yaitu akan muncul, hilang, hancur, dan hilang. Bapak Ibu sekalian, karena Injil Kristus melalui peran gereja adalah pemerintah Allah, adalah sejarah Allah dalam, maka jutaan orang jahat, orang amoral menjadi orang baik dan menjadi orang berkualitas. Itu tidak bisa disangsikan. Di antaranya saudara sekalian. Jutaan orang percaya dianiaya dan dibunuh karena beriman kepada Kristus. Ini luar biasa. Ini nilai, ini darah kaum martir adalah benih gereja dan nilai kontinu. Ini namanya sejarah Tuhan tidak berhenti pada kematian misionaris. Sejarah Tuhan tidak berhenti pada misionaris yang terbunuh, melainkan sejarah Tuhan justru semakin besar pengaruhnya pada kematian orang-orang mati syahid yang melayani Tuhan. Tidak mungkin berakhir. Banyak buku ditulis sebagai acuan etika dunia. Dunia ini agak terkontrol karena Injil. Agak terkontrol saja. Karena tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis oleh orang percaya, oleh para hamba Tuhan, menjadi rujukan untuk moral dunia. Juga jutaan gereja berdiri, jutaan sekolah berdiri, hospital, rumah sakit, panti asuhan, lembaga misi, untuk kemaslahatan dunia, untuk kemanusiaan, untuk kebaikan dunia. Ini pun peran gereja di tengah-tengah dunia. Sebagai bagian daripada sejarah Allah. Kemanusiaan dijunjung tinggi, perbudakan dan kekerasan dikontrol. Coba pikirkan, apa jadinya kalau tanpa Injil di dunia ini? Kejahatan semakin merajalela, tak terkontrol. Dan Amerika akan semakin hancur. Kenapa? Membuka ruangan, memberi peluang kepada amoral berkembang. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Maka mungkin akhirnya nggak ada lagi penduduk di dunia. Karena semua tidak melahirkan. Ini problem, ini memberontak pada Tuhan. Melawan Tuhan. Beranak cucu, sedang dilawan oleh Joe Biden. Presiden Amerika sedang melawan perintah Tuhan. Beranak cuculah. Ini kehancuran bangsa ini. Ya, kehancuran bangsa ini. Dan juga banyak orang diselamatkan. Ini yang paling utama dan paling penting. Banyak orang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena sejarah Kristus, sejarah Injil, sejarah gereja. Karena itu gereja, kalau dia tidak lagi berperan sebagai pemberita Injil, maka dia berhenti dalam sejarah Tuhan. Kristus membuat sejarah yang penuh dengan arti, yang tidak akan terhapuskan. Semua legasi Kristus, yakni Injil dalam gereja dan gerejanya, seperti yang kita lihat sekarang ini, terus bertahan, berpengaruh. Walaupun sedikit gereja yang sehat, banyak gereja yang sakit. Tapi sekalipun gereja sedikit yang sehat, tapi pengaruhnya seperti ragi dalam adonan. Seperti ragi dalam adonan. Itulah perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Seperti biji sesawi, seperti ragi dalam adonan. Sekalipun gereja, orang percaya, hamba Tuhan sederhana, kecil-kecil, pengaruhnya tidak pengaruh ekonomi, tidak pengaruh politik, tetapi mereka menghamiri adonan melalui Injil, tentu dengan Injil. Tanpa Injil tidak mungkin mempengaruhi dunia. Dan dunia ini sampai sekarang masih ada kontrol Injil. Ya, Kristus bukan hanya sebagai pencipta, penentu, juga penyudah sejarah. Melalui kerja gereja. Kristus sedang menyelesaikan sejarah dunia melalui peran gereja. Pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa tibalah kesudahannya. Bapak, maka itu kita perhatikan poin yang terakhir. Kristus penyudah sejarah dunia. Perhatikan, masa gereja cukup panjang dari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Masa gereja sampai hari ini, sampai besok. Dan Tuhan akan datang, ini masa milenium, masa
pemerintahan 1000 tahun. Dan pemerintahannya pemerintahan rohani. Yaitu ada pemberitaan firman Tuhan. Ada pemberitaan. Yang namanya milenium, pemerintahan 1000 tahun, itu pemerintahan melalui gereja. Ada tafsiran yang keliru, tafsiran yang dangkal. Memerintah, Tuhan akan memerintah, pemerintahnya politik. Pemerintahnya ekonomi. Nanti orang percaya akan kaya-kaya. Di Indonesia, di Israel, di Amerika akan hebat-hebat. Memimpin bangsa sebagai raja-raja. Omong kosong. Karena ini berbicara pemerintah milenium adalah pemerintahan rohani. Di mana Injil diberitakan. Itulah yang sesungguhnya. Dan setelah itu datang Kristus datang pada kali yang kedua. Dan dia bertakhta. Dan pada waktu yang sama terjadi kebangkitan orang mati. Penghakiman dan langit dan bumi yang baru. Kepada kehidupan kekal. Ini sejarah akhir sejarah dunia. Dan kita, Bapak Ibu, sudah berada di penghujung akhir sejarah dunia. Di penghujung akhir sejarah dunia. Kenapa? Kristuslah penyudah sejarah. Karena dia yang memulai sejarah. Dan dia mengontrol sejarah. Dengan maksudnya, kepada tujuannya, maka dia pula yang menyudahi sejarah. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, ada berapa penutup? Satu, ini sifatnya implikatif ya, implikasi. Pribadi dan tokoh siapakah? Etnis manakah? Bangsa manakah? Negara manakah? Kerajaan manakah? Yang sudah, sedang, dan akan menjadi pusat sejarah dunia? Menurut saya tidak ada. Dulu Romawi atau Yunani coba menjadi pusat sejarah dunia. Berhenti juga. Romawi juga berhenti juga, kandas, hilang. Jerman berhenti juga. Nah sekarang ini Amerika. Dan saya melihat sedang ada kehancuran Amerika. Ya, kehancuran Amerika. Apalagi dengan mulai terbuka, dengan terbukanya dengan kemanusiaan, dehumanization, pembantaian, pembunuhan demi kelangsungan negaranya. Dia pergi mengganggu negara lain hanya untuk kehidupan negaranya. Karena sumber-sumber alamnya, sumber-sumber untuk mereka hilang. Kapital sudah hilang, sudah berkurang. Nah ini juga tantangan besar. Apalagi yang kita hadapi sekarang. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini. Belum ada dan tidak ada. Bukan belum. Tidak ada. Tidak ada suku manapun. Tidak ada kerajaan manapun, raja manapun yang menjadi pusat sejarah dunia. Tidak ada satupun. Allah dalam Kristus yang menjadi pusat sejarah dunia. Sejak penciptaan, pemerintahan, pemeliharaan, pengontrolan, dan penyudah sejarah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sangat menyedihkan orang yang hidup di luar sejarah Tuhan. Sangat menyedihkan. Saya tanya, apakah saudara sudah yakin bahwa saudara sudah ada dalam sejarah Tuhan? Atau masih buat sejarah sendiri? Punya cita-citaku, Susan dari Surabaya. Buat cita-citaku. Itu sejarah sendiri. Kita boleh aja cita-cita. Itu alamiah. Tapi mari kita jangan coba-coba buat sejarah sendiri. Lalu menodai sejarah Tuhan. Coba masuk dalam sejarah Tuhan. Tapi menodai dengan hidup dan dosa. Cari gelar sembarangan. Bagi saya hamba Tuhan yang cari gelar sembarangan. Itu menodai sejarah Tuhan. Orang seperti nggak laku. Biarpun dia master, doktor. Nggak laku. Luka-luka soalnya. Nggak laku karena luka-luka. Ini liku-liku. Mahasiswa S1, S2, S3. Yang tidak laku-laku. Karena luka-luka. Kenapa? Kuliah sembarangan. Beli gelar. Itu menodai sejarah Tuhan. Dan biasanya orang seperti ini, dia tidak berada dalam sejarah Tuhan. Tapi sejarah pribadinya. Hamba-hamba Tuhan yang beli gelar, yang kuliah setengah-setengah, yang enggak kuliah, yang disertasinya, tesisnya dibuat oleh orang lain, ya dibuat sepenuhnya oleh orang lain, dibelilah skripsi tes disertasi itu. Saya mengatakan dia
dia tidak berada dalam sejarah Tuhan. Sejarah pribadinya sendiri. Ya, sangat menyedihkan. Mereka orang seperti ini, sekalipun mereka kelihatan kuat, sehat, berkuasa, kaya, namun sesungguhnya mereka hidup seperti uap yang sebentar lagi hilang, lalang yang sebentar lagi dibakar. Sangat mengenaskan. Orang yang menolak sejarah Tuhan, sekalipun mereka kelihatannya sangat berkuasa, karena sehat, kuat, kaya, makmur, ya, namun mereka akan hancur dan hilang kalau mereka menolak sejarah Tuhan. Dan beberapa negara yang dulu sangat kuat dengan Kristenan, namun sekarang sedang menolak sejarah Tuhan, sedang hancur. Bersyukurlah orang yang hidup dalam sejarah Tuhan, yakni sejarah Yesus Kristus dalam dunia. Karena itu adalah anugerah Tuhan, bukan prestasi. Kita kalau masuk dalam sejarah Tuhan, dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, dalam sejarah Tuhan, itu anugerah Allah untuk kita. Kasih karunia Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita adalah orang yang kecil, tidak berpotensi, tidak bermodal, tidak bermodel, ya, tidak bermodal dan tidak bermodal. Seperti siapa? Maria, Yusuf, para mereka bukan orang-orang yang bermodal, bermodel, tapi mereka berada di sejarah Tuhan. Mereka dipakai Tuhan, termasuk menentukan sejarah hidup selanjutnya, next generation. Karena orang-orang yang kecil ini, mari menyadari kita orang kecil, orang sederhana, ya, orang dari talaut, dari soputan, dari pineesaan, dari kampung dan kampungan. Tapi kalau berada dalam sejarah Tuhan, berada dalam sejarah Tuhan, maka kita berada dalam sejarah dunia. Listen to me. Sekalipun kita orang kecil, nilai kita 666, antikristus, 666. Tamat SD, 666. Tamat SMA, 666. Kuliah juga di Stak RI, tamatnya BBBBB, 666. Tetapi, kalau kita alam sejarah Tuhan, maka kita dilibatkan dalam sejarah dunia. Bapak Ibu sekalian, sekalipun memang kita bisa gagal, namun tidak akan hancur, melainkan semakin maju. Kita bisa jatuh dan dijatuhkan bahkan oleh teman-teman kita, namun tidak akan tergeletak, karena Tuhan terus mengangkat kita dalam sejarah Tuhan. Orang yang berada dalam sejarah Tuhan tidak mungkin dihentikan oleh manusia. Listen to me. Orang yang berada dalam sejarah Tuhan tidak mungkin dihentikan oleh teman, oleh manusia yang iri hati. Kita bisa membaca itu. Berkali-kali bagaimana orang menjatuhkan saya, saudara, dicekal, dimanapun. Tetapi Tuhan selanjutnya mengangkat, membangkitkan. Kenapa? Kita berada dalam sejarah Tuhan. Mereka yang menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam sejarahnya. Mereka menjadi alat Tuhan yang menentukan sejarah dunia. Sejarah, marilah teman-teman mahasiswa yang dari Talaut, marilah menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menentukan sejarah Talaut. Sejarah Minahasa. Sejarah Bola Mongondo. Sejarah Pineesaan. Sejarah Indonesia. Sejarah dunia. Kenapa? Karena kita berada dalam sejarah Tuhan. Kita melayani dalam sejarah Tuhan. Sejarah dunia ini sesungguhnya adalah sejarah Tuhan dengan dan melalui orang-orang yang rela dipilih, dipakainya untuk tujuannya sampai pada akhir sejarah dunia ini berakhir pada Kristus. Amin.